Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, mari serahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mendengar firman-Mu. Bersihkan hati kami, buka telinga rohani kami, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui Mazmur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, hari itu, Andi bangun dengan perasaan lelah dan khawatir. Masalah di pekerjaan seolah tak ada ujungnya, tagihan menumpuk, dan hubungan dengan keluarganya pun sedang tidak baik. Saat duduk di tepi tempat tidurnya, matanya tertuju pada Alkitab yang terbuka di meja. Bacaan paginya adalah Mazmur 23, sebuah pasal yang sering ia dengar sejak kecil, tapi hari ini ia merasa perlu merenungkannya lebih dalam. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Andi teringat bagaimana seorang gembala selalu menjaga domba-dombanya. Domba tidak perlu khawatir tentang makanan, minuman, atau bahaya, karena gembala akan menyediakan dan melindungi. Jika Tuhan adalah gembalaku, mengapa aku masih sering merasa takut dan kekurangan? Pikirnya. Lalu, ia melanjutkan bacaan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2. Tiba-tiba, Andi tersadar. Selama ini, ia terus mengejar kekhawatiran sendiri, seolah-olah semuanya bergantung pada usahanya. Padahal, Tuhan telah menyediakan yang terbaik, ketenangan, kekuatan, dan pemeliharaan, jika saja ia mau berhenti sejenak dan mempercayainya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Masalah mungkin belum hilang, tetapi Andi kini mengerti, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tetapi Ia berjanji untuk selalu menyertai. Seperti gembala yang setia menemani domba melewati lembah yang gelap, Tuhan juga akan menuntunnya melewati setiap tantangan hari ini. Kesimpulan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga menuntun, melindungi, dan memberikan ketenangan di tengah badai. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, karena Dia selalu beserta kita. Mazmur 23 mengingatkan kita bahwa sekalipun jalan hidup ini terkadang berat, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan memimpin kita langkah demi langkah. Jadi, hari ini, mari kita percaya sepenuhnya kepada-Nya, berjalan dalam iman, dan menikmati damai sejahtera yang hanya datang dari Sang Gembala Agung. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau membuka mata kami lagi, memberi kami nafas hidup, dan kesempatan baru untuk mengalami kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami lelah atau takut, Engkau tetap setia. Tuhan, hari ini kami ingat bahwa Engkaulah gembala kami. Seperti domba yang bergantung sepenuhnya pada gembalanya, kami pun mau belajar bersandar padamu. Ketika kami khawatir akan kebutuhan hidup, ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyediakan. Ketika kami bingung menentukan jalan, tuntunlah kami ke air yang tenang, ke tempat yang penuh damai sejahtera-Mu. Bapa, ada saat-saat kami merasa seperti berjalan di lembah yang gelap, saat masalah datang, saat hati kami gundah, atau saat masa depan terasa tidak pasti. Tapi hari ini, kami mau percaya bahwa Engkau berjalan bersama kami. Pegang tangan kami kuat-kuat, ya Tuhan. Berikan kami keberanian untuk tidak takut, karena Engkau selalu dekat. Ya Allah, penuhilah hari kami dengan kasih-Mu. Bimbing langkah kami dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam setiap keputusan yang kami ambil. Buatlah hati kami tenang, meskipun di luar mungkin ada badai. Ingatkan kami bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami sepanjang hari. Akhirnya, Bapa, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami berkat bagi orang lain, tunjukkan kebaikan-Mu melalui hidup kami. Dan ketika hari ini berakhir, biarlah kami boleh bersyukur lagi, karena Engkau tidak pernah gagal menjaga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.